saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Saya berharap apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, apa yang dikatakan oleh Bung Irfan tadi, itu adalah hal yang nanti akan terjadi sebenarnya, bahwa pemerintah, penguasa, ataupun presiden, ataupun siapapun yang ada dalam kekuasaan ini, ya, tidak kemudian menggunakan kekuasaannya, ya, untuk menempatkan dirinya pada pilihan-pilihan tertentu yang akan menghalangi pilihan yang lain. Itu harapan, dan sekali lagi karena saya juga orang yang optimis, mudah-mudahan harapan itulah yang terjadi. Hari Pancasila dulu, bro. Nggak ada, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan ini yang tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Bang Tobas, jadi kalau tadi pernyataannya Menko Polhukam, Pak Mahfud membantah adanya penjegalan Pak Anies dan justru bilang jangan sampai ini dijegal oleh internalnya sendiri. Koalisi perubahan tak solid maksudnya. Ya, tentunya kita berharap pernyataannya Pak Mahfud itu sesuai dengan fakta yang ada, ya. Apabila kemudian pemerintah menyatakan tidak ikut campur atau cawe-cawe terhadap proses pilpres yang akan kita hadapi ke depan ini, mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya, tentunya kita partai-partai politik yang akan bersiap untuk menghadapi pilpres dan pileg di 2024 berharap kekuasaan atau pemerintah ini bersifat netral, ya. Kemudian presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintah juga tidak cawe-cawe, tidak intervensi terhadap proses-proses menjelang pemilu 2024 ini. Harapannya kan seperti itu, supaya kekuasaan ini bisa menjaga jarak yang sama kepada setiap partai politik ataupun calon presiden yang nanti akan didorong untuk maju di 2024. Kalau misalnya kekuasaan itu memiliki preferensi tertentu, ya itu yang menjadi kekhawatiran kita semua, karena preferensi tertentu kepada kandidat tertentu misalnya, itu tentu akan berpengaruh pada bagaimana kekuasaan ini berdiri dalam posisi apakah dan kekhawatiran itu dituangkan dengan pertemuan kemarin di kapal dengan koalisi perubahan. Ada Partai Nasdem, ada Pak Surya Paloh, ada juga dari PKS, ada juga dari Demokrat, Mas Ahaye. Ya, tentunya ketika kita melakukan pertemuan antara para petinggi partai, ada Mas Ahaye di situ, ada Sekjen Demokrat, ada Presiden PKS dengan sekjennya dan para petingginya, kita menceritakan pengalaman masing-masing apa yang dialami selama ini dalam proses pengusungan terhadap Pak Anies Baswedan. Ya, dari cerita-cerita itu kan kita mendapatkan pengalaman masing-masing apa yang dialami, apa yang dan yang dibincangkan itu adalah terkait dengan pengalaman jegal-menjegal itu dan ditakutkan akan terjadi di 2024. Ya, saya tidak mencapai pada kesimpulan itu dulu, ya. Tapi yang jelas kalau dari pengalaman-pengalaman yang kita hadapi selama ini, ya, kita merasa ada ketidakadilan di dalam perlakuan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Ya, misalnya seperti apa, Bang? Bisa dikasih contoh perbedaannya? Ya, gini saja. Yang jelas pernyataan bahwa presiden cawe-cawe ya di dalam proses menjelang pemilu ini pun sebenarnya kan menurut kami itu tidak tepat, ya, karena bagaimanapun kita berharap presiden bisa menjaga jarak yang sama kepada seluruh pihak, termasuk juga ketika membicarakan persoalan negara, ya itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama, jangan karena kemudian memiliki
preferensi terhadap kandidat tertentu akhirnya dianggap berbeda dan tidak dilibatkan lagi dalam kita untuk membangun negeri ini. Nah, Oke. jadi yang paling penting adalah ya bagaimana kemudian etika politik ini dijalankan. Oke. Jadi ada ketakutan dari Koalisi Perubahan, terutama juga dari Nasdem nih, Bang Irfan, kalau misalnya pernyataan dari Presiden Jokowi tentang cawe-cawe ini justru ada penjegalan, ada keikutsertaan untuk menjegal koalisi tertentu, capres tertentu. Saya kok sore ini mendengarkan penjelasan Bro Tobas ini nggak seperti yang saya kenal Bro Tobas ini, Mbak Audi. Kenapa, Bang? Bro Tobas ini yang selalu semangat, optimis ya, gagah dalam menyampaikan pernyataannya. Hari ini kok kayaknya orang yang pesimis ya, terlalu minder gitu. Jadi ada apa ini di diri Bro Tobas ini? Saya jadi tadi menyimak, mengikuti argumentasinya ini kok nggak yang saya kenal bertahun-tahun. Sosok Bro Tobas yang garang ya, aktivis gitu. Jadi ya saya pikir ya dinamika yang di internal itu aja mungkin harus kita pertanyakan gitu. Ada apa sebenarnya internal yang ada gitu. Yang berbeda ya kan? memang poinnya apa yang ditangkap dari Bang Irfan, dari pernyataannya Ya. Bang Tobas? Kenapa nggak kan sosok Bro Tobas ini orang yang sangat optimis, penuh dengan semangat ya. Pernyataan-pernyataannya coba kita ikutin, argumentasinya itu argumentasi yang maju ke depan gitu ya. Kali sore ini saya dengar kok kayaknya pesimis ya, Kan takut, karena tadi dibilang katanya itu yang saya kenal, beliau ini bukan seorang yang kekhawatirannya berlebihan, takut enggak, justru menggebu-gebu semangat gitu. Jadi tapi kalau tadi disebutkan oleh Bang Tobas, kalau misalnya khawatirnya soal cawe-cawe presiden, soal penjegalan Pak Anies. Ya, kekhawatiran itu datang dari mana? Datang dari internal atau datang dari eksternal? Kalau datang dari internal, nah itu yang saya tanyakan tadi. Kemungkinan ada kegelisahan juga di internal mereka itu. Ya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Gitu. Jangan digeneralisasi. Karena datang dari internal, jadi orang lain yang disalahkan. Oke, jadi saya langsung tanyakan aja ya ke Bang Tobas ya, Bang Irfan ya. Ini sebenarnya kekhawatirannya dari internal kan? Betulkah seperti itu, Bang? Oh tidak, kita sangat solid ya. Jadi Bung Irfan memang kita bersahabat ya, jadi memang kita tahu karakter masing-masing. Betul, biasanya saya menggebu-gebu, kemudian bersemangat, optimis. Optimisme ini tetap ada, cuma memang saya terus terang bersedih ya lihat kondisi bangsa ini saat ini, ya, di mana politik itu seolah-olah seperti meninggalkan etikanya, ya, nilai-nilai yang selama ini kita pegang ya, dengan nilai-nilai demokrasi sudah mulai tersingkir. Nah ini sebenarnya perubahan tadi Bro Irfan sampaikan kok agak beda ya, karena memang terus terang saya sedang bersedih dengan kondisi pada saat ini. Nah oleh karena itulah maka ya, tentu tadi saya katakan di awal, saya berharap apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, apa yang dikatakan oleh Bung Irfan tadi, itu adalah hal yang nanti akan terjadi sebenarnya, bahwa pemerintah, penguasa, ataupun presiden, ataupun siapapun yang ada dalam kekuasaan ini, ya, tidak kemudian menggunakan kekuasaannya, ya, untuk menempatkan dirinya pada pilihan-pilihan tertentu yang akan menghalangi pilihan yang lain. Itu harapan, dan sekali lagi karena saya juga orang yang optimis, mudah-mudahan harapan itulah yang terjadi. Nah, kita tinggal tunggu, nanti masyarakat tentu akan bisa menilai apakah sesuai apa yang disampaikan dengan kenyataan yang terjadi ke depan ini. Oke, kalau tadi dibilang sharing-sharing pengalaman begitu, berarti artinya adalah ada kegusaran di dalam internal sendiri begitu, Bang? Iya, itu kan ketika kita berbagi pengalaman itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sangat solid ya, kita saling solid, bukan terpecah ya di dalam internalnya maksudnya. Bukan, justru kita saling mendukung satu sama lain ketika kemudian ada pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman berpikir ada hambatan di situ, maka kita saling mendukung, saling mensupport, saling membesarkan hati bahwa meskipun jalan ini mungkin tidak mulus, ya ada beberapa hambatan kita akan hadapi bersama-sama. Justru itulah di internal kita malah semakin solid dengan berbagai kesulitan dan hambatan yang kita hadapi dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan ini pelajaran yang paling berharga buat kita, karena semakin kita mendapatkan banyak pengalaman
pengalaman ini tentu akan semakin Oke. kuat di internal kita. Oke.